Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita tilawah dulu surah Al-Kahfi 1 sampai 15. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على كهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah kita sudah tilawah surah Al-Kahfi 1 sampai 15. Masih ada waktu sampai pada asar besok untuk menyelesaikan surah Al-Kahfi. Semoga kita diberikan perlindungan dari fitnah Masihid Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita kajian akan membahas tentang faraid. Ya, faraid itu adalah ilmu waris. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di sore hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa terus memperbaiki, memelihara, dan jangan sampai keluar nikmat iman dan Islam dari jasad kita, sehingga kita bisa dan mampu dan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam jannahnya, insyaAllah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada pengikut di akhir sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah, pada kesempatan di sore hari ini kita akan membahas bab baru tentang faraid, ya, atau bahasa Indonesia adalah waris, ya. Jadi warisan itu adalah yang memang harus kita ketahui, ya, dan hukumnya adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Kenapa kalau kita mengkaji faraid? Karena memang kita butuh ilmu tersebut tatkala kita, ya, ketika ada keluarga kita, ya, yang memang betul-betul membutuhkan keadilan, maka inilah faraid, ilmu yang Allah turunkan untuk mengangkat atau menemukan keadilan yang sebenarnya. Kita ambil dalam kitab aslinya, ya, Ar-Rohabiyah, ya, fil faraid, Ar-Rohabiyah fil faraid, atau Matan al-Faraid. Ini bab waris dalam Fathul Qorib juga ada. Jadi kita ambil ada 3 poin dalam kitab ini, dalam Fathul Qorib, kemudian Matan al-Faraid, dan yang ketiga adalah Ar-Rohabiyah fil faraid. Baik, kita akan pertama makna al-faraid. Al-faraidu ilmun yu'rafu bihi malikul waris minal
tarikah min at-tarikahnya. Al-faraidu ilmun yu'rafu bihi malikulli warisin min at-tarikah. Al-faraid ilmu waris, ya. Ilmu waris adalah ilmun yu'rafu bihi, untuk mengetahui bihi dengannya, malikulli ma apa, likulli bagi setiap, ya, bagi setiap waris ahli waris, min dari at-tarkihi, ya, dari harta at-tarikah, dari harta peninggalan, ya, dari harta peninggalan. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu yang membahas tentang, ya, bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan, ya, dari harta peninggalan. Kemudian gimana hukumnya mempelajari ilmu faraid ini? Dalam hadis Nabi, ta'allamul faraid fa innaha nisful ilmi. Kata Nabi apa? Ta'allamul, itu terperintah, ya, belajarlah, pelajarilah al-faraid, ilmu faraid, fa innaha, karena sesungguhnya ilmu faraid adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu, ya, setengahnya dari ilmu. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi bisa fardu ain, bisa berubah menjadi fardu ain jika terjadi kasus apa? Warisan di keluarga, ya. Keluarga antum mungkin, ya, antum yang hadir ini mendapatkan warisan jumlahnya lumayan besar, 2M misalnya, ya. Nah, antum harus menjadi awalnya fardu kifayah menjadi fardu ain, ya, karena ingin dibagi 2 miliar itu untuk keluarga ahli waris semuanya. Harus adil sesuai dengan syariat. Kemudian apa rukun faraid, rukun waris itu? Ada 3 rukun utama. Ada 3 rukun utama. Yang pertama adalah rukunnya apa? Al-muwaris. Al-muwaris, orang yang meninggalkan harta, tentunya kan? Ya. Yang kedua, rukun yang kedua apa? Al-waris, ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, at-tarikah. At-tarikah itu adalah harta peninggalan, ya, harta peninggalan. Jadi warisan itu tidak boleh dibagi sebelum apa? Ya, harta at-tarikah itu tidak boleh dibagi sebelum biaya pengurusan jenazah. Itu harus diselesaikan dulu. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, dain, pelunasan hutang-hutangnya, ya. Yang ketiga adalah wasiat. Kalau orang yang meninggal tadi meninggalkan wasiat, ya, maksimal 1/3 wasiat itu. Nah, ada contoh kasus seorang laki-laki meninggal, kemudian meninggalkan apa? Satu istri, kemudian 2 anak laki-laki, kemudian 1 anak perempuan, ya. Hartanya yang sudah dikurangi 3 poin tadi, ya, yang sudah dikurangi 3 poin tadi, apa tadi? Pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan wasiat, ya.
Kemudian harta setelah itu dikurangi, harta bersihnya berjumlah 120 juta. Itu kasus, contoh kasus. Tadi ya ada seorang meninggal, dia meninggalkan istri, satu istri, dua anak laki-laki dan satu perempuan. Nah, tentukan ahli warisnya dulu. Siapa? Tentunya istri, anak laki-lakinya berapa? 2, anak perempuannya 1, itu ahli waris, ya, ahli waris. Nah, kemudian kita menentukan bagian yang pertama istrinya dulu. Dalilnya apa? Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Itu dalilnya, ya. Istri mendapatkan athumun, seperdelapan, ya. Istri mendapatkan 1/8. Fa in kana lakum inda waladun falahunna thumun. Itu dalilnya, 1/8. Nah, perhitungannya gimana? Tadi hartanya bersih berapa? 120 juta. Jadi perhitungannya 1/8 dikalikan 120 juta. Istri mendapatkan berapa juta? Berapa? Anda yang bisa jawab? Hah? Oh ya, Anda yang jawab. Dapat hadiah. Nah, ini saya kasih hadiah. Yang paling cepat dapat hadiah langsung diambil. Ayo. Yo, kalkulatornya mana itu? Sus. 1/8. Harta bersihnya adalah 120 juta. Dalilnya apa? Ya, dalilnya tadi apa? Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Istri mendapatkan 1/8. Oh, berarti nggak ngancung dulu, jadi gagal. Ini ditentukan dulu ya. Nanti lagi. Ngancung dulu baru menjawab. Ya, istri mendapatkan 15 juta, ya. Sisanya berapa? Iya, 105 juta. Nah, kemudian bagian yang kedua, anak-anak, yaitu asobah, ya, asobah. Kaidahnya apa? Lidzakari mislu khadil unthayain. Ya, perbandingannya anak laki-laki itu 2 bagian, ya, anak laki-laki itu 2 bagian, ya. Anaknya berapa tadi? Dari berapa dapat berapa? 4 bagian. Anak perempuannya, anak satu perempuan mendapatkan berapa? 1 bagian. Anak perempuan itu 1 bagian. Kalau anak laki-laki 2 bagian, ya. Jadi total 5 bagian, ya. 5 bagian. Kemudian per bagian tadi kan masih sisa berapa tadi? 105 juta. Dibagi berapa? Berapa hasilnya? Ayo cepetan. Ngacung. Ya berapa? Iya dapat nih ya. Ngacung dulu. Ya, dapat 21 juta. Ya. Nah, anak laki-laki tadi kan 2 ya. 1 laki mendapat 2 bagian, ya, 1, ya. Jadi 2 bagian tadi dikalikan berapa? 21 juta. 42 juta. Jadi anak laki-laki 2 mendapatkan 42 juta. Sedangkan anak perempuan dapat berapa? 1 bagian berapa? 21 juta. Ya, alhamdulillah. Ya, udah beres itu. Belum ini ya. Nanti lagi. Ini masih ada. Belum, dompetnya belum dikeluarkan. Jadi apa? Kaul ulama mengatakan apa? Barang siapa meremehkan ilmu waris, ya, orang yang meremehkan ilmu waris,
maka ia sedang membuka pintu kezaliman, itu kata ulama. Kenapa banyak menjadi silaturahmi terputus gara-gara apa? Warisan, tidak mempunyai ilmu faraid ini. Akhirnya mendapatkan yang satu mendapatkan kelebihan, yang satu mendapatkan kekurangan, ya kan? Akhirnya terjadilah kezaliman, terjadilah hal yang menjadi yang tidak kita inginkan. Jadi ngaji waris kuwi ora mung angka, tapi apa? Adil lan tanggung jawab ing ngarepe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ahlul waris perempuan. Nasnya pada dalam kitab Al-Faraid, wa ammal warisatu minan nisa fahunna sab'a. Wa ammal warisatu minan nisa'i fahunna sab'un. Ya, sab'un. Jadi adapun al-warisatu para ahli waris minan nisa dari kalangan nisa. Apa nisa itu? Perempuan. Fahunna sab'un. Maka mereka mendapatkan 7. Sab'un itu berapa? 7. Ya, jadi adapun ahli waris dari kalangan perempuan, maka mereka itu ada 7. Ya, 7 ahli waris perempuan. Hunna 7 perempuan itu siapa saja? Al-bintu, wal bintu lil ibni, wal ummu, wal jiddah, wal zaujah, wal ukhtu syaqiqah, wal ukhtu lil abi. Itu 7 perempuan yang mendapatkan ahli waris. Ya, kita bahas yang pertama, al-bintu. Al-bintu itu siapa? Bintu. Anak perempuan, ya. Fa in kana kunna nisaun fauqa isnataini falahunna thulusa matarok. Jadi satu anak perempuan mendapatkan setengah, ya, satu anak perempuan mendapatkan setengah. 2 atau lebih mendapatkan 2/3. Kemudian bersama anak laki-laki berarti dia asobah, ya, asobah. Contoh, ini contoh, satu anak perempuan itu hartanya adalah 60 juta, ya, satu anak perempuan, ya, satu anak perempuan hartanya berapa tadi? 60 juta. Berarti apa? Setengah dikalikan 60 juta. Berapa bagiannya? Ya, setengahnya 60 juta berapa? Ya, 30 juta. Ya, ini ya setengah. Kalau dia anaknya cuman 1 perempuan. Kemudian yang kedua, bintul li ibni, ya, bintu lil ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, bintu lil ibni. Ya, syaratnya apa? Syaratnya dia mendapatkan itu tidak ada anak laki-laki, ya, tidak terhalang oleh cucu laki-laki yang lebih dekat, ya, tidak terhalang oleh cucu laki-laki yang lebih dekat. Maka bagiannya berapa? 1 orang mendapatkan setengah, ya, setengah. Kalau 2 mendapatkan 2/3. Kalau bersama cucu laki-laki akan mendapatkan apa? Asobah, ya. Atau terhalang total bila ada anak laki-laki, ya, terhalang tidak mendapat waris kalau ada anak laki-laki, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga tadi kan ada 7, ya, hak waris perempuan. Yang ketiga apa? Al-ummu. Apa al-ummu? Ibu kandung, umi, ibu kandung, ya. Dalilnya apa? Wali ummihi thulusu in lam yakun lahu waladun. Ya, bagiannya berapa?
sepertiga. Al-ummu itu baginya sepertiga bila tidak ada anak laki-laki dan saudara. Bila tidak ada anak laki-laki dan saudara, bagiannya sepertiga. Mendapatkan seperenam bila ada anak atau dua saudara. Ya, mendapatkan ibu ini mendapatkan seperenam kalau ada anak atau dua saudara. Ya, contohnya ada anak, misalnya ada anak, nah ibu mendapatkan seperenam. Ya. Yang keempat, jiddah. Al-jiddah, apa jiddah? Nenek, ya nenek, jiddah. Yang berhak itu adalah nenek dari jalur ibu, ya. Yang mendapatkan itu dari jalur ibu. Ya, kemudian yang kedua, nenek dari jalur ayah itu mendapatkan juga, ya, jalur ibu dan jalur ayah. Bagiannya berapa? Seperenam bersama-sama jika lebih dari satu. Ya, ya. Kalau ada terhalangnya apa? Ada ibu. Ya. Kemudian yang kelima, az-zaujah. Zaujah itu adalah istri. Ya. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Tadi dalilnya itu ya. Yaitu mendapatkan, istri itu mendapatkan warisan 1/4 jika suami tidak punya anak. Ya, jika suaminya tidak punya anak. 1/8 jika suaminya ini punya anak. Nah, kalau suaminya punya anak, ya. Kalau tidak punya, dapatnya 1/4. Jika istri lebih dari satu, maka dibagi adil dan rata, ya. Dibagi rata. Kemudian yang keenam, al-ukhtu asyaqiqah. Al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung. Ukhtu syaqiqah itu saudara kandung. Bagiannya berapa? Satu orang mendapatkan setengah. Kalau dua mendapatkan 2/3. Kalau bersama saudara laki-laki, asobah, ya, terhalang oleh anak laki-laki ataupun ayah. Yang terakhir yaitu al-ukhtu lil abi, ya, al-ukhtu lil abi, saudara seayah. Ya, al-ukhtu lil abi, saudari, bukan saudara, saudari seayah. Ya, bagiannya berapa? Satu orang mendapatkan setengah, ya. Kalau dua mendapatkan 2/3. Kalau bersama saudara seayah, ya kena asobah, ya. Asobah, terhalang oleh saudara kandung, anak laki-laki dan ayah. Jadi kalau dibuat tabel secara ringkas itu, jadi anak perempuan mendapatkan setengah, 2/3 dan asobahnya. Cucu perempuan setengah dan 2/3, ya. Kalau ibu mendapatkan 1/3 atau 1/6. Kalau nenek 1/6. Istri 1/4 atau 1/8. Saudara kandung setengah atau 2/3, sedangkan saudari seayah mendapatkan setengah dan 2/3. Nah, kalau ada kasus juga, misalnya ada seorang meninggal, ya. Kemudian dia meninggalkan istri, meninggalkan ibu, kemudian 2 anak perempuan. Ya. At-tariqah, harta yang ditinggalkannya berapa? 96 juta misalnya, 96 juta. Nah, gimana pembagiannya? Istri mendapatkan berapa? Karena ada istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Ya, hartanya 96 juta. Nah, istri mendapatkan berapa? 1/8. Ya, berarti berapa? 1/8 dari 96 juta berapa? Wah, 12. Siapa tadi yang jawab? Oh,
Oh, sudah dapat ya. Ya, 12 juta. Nah, ibu mendapatkan berapa? Seperenam. Berapa dari seperenamnya? Berapa? 16 juta. Ya. Kemudian anak perempuannya berapa tadi? 2. Berarti mendapatkan 2/3. Ya. Berapa? 2/3-nya 64 juta. Jadi kan dikurangi dari 12 juta, 16 juta, sisanya dibagi 2 anak perempuan, 64 juta, 2/3. Jadi total tepatnya berapa? 96 juta. Ya, itu ya. Jadi perempuan itu bukan selalu setengah. Kadang perempuan lebih besar dari laki-laki. Semua itu hukum Allah, bukan adat, bukan yang lainnya. Ya, kata Imam Syafi'i apa? Ilmu faraid itu adalah ilmu paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti kembali kepada syariat. Kalau terjadi perselisihan, ya merasa tidak adil, kembalikan kepada ilmu faraid. Baik, kita lanjut kepada ahlul waris untuk laki-laki. Tadi kan perempuan, ya. Wa ammal warisuna minar rijal fahum asroh. Ya. Wa ammal warisuna minar rijal fahum asroh. Asroh itu berapa? 10. Wa amma, dan adapun al warisun, para ahli waris, minar rijal, dari kalangan laki-laki, fahum, maka mereka mendapatkan berapa? Asroh, 10 bagian. Ya, 10 bagian. 10 ahli waris laki-laki itu siapa saja? Lil ibni wal ibnul li ibni wal abu wal jaddu wal zauj wal akhus syakik wal akhulil abi wal akhulil ummi wa ibnul akhi wal ammi. Ya, itu 10. Ya, 10 ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Ya, kita bahas yang pertama siapa? Al-ibnu. Ibnu apa? Al-ibnu, anak laki-laki. Nah, ya, kedudukannya asobah utama, menghabiskan sisa, ya, menghabiskan sisa. Kaidahnya apa? Lidzakari mislu khadzil unsayain. Ya, itu kaidahnya. Jadi anak laki-laki ditambah anak perempuan, laki-laki tadi mendapatkan 2 bagian, ya, dapat 2 bagian. Ini. Kemudian contoh belum, ya. Kemudian yang kedua, ibnu lil ibni. Yang kedua, ibnu lil ibni, cucu laki-laki, mendapatkan juga waris. Cucu laki-laki. Syaratnya apa? Kalau mendapatkan waris, tidak ada anak laki-laki, ya. Tidak ada anak laki-laki. Dia berhak mendapatkan warisan. Ya, kedudukannya adalah dia asobah, ya. Nah, terhalangnya kalau ada anak laki-laki. Yang ketiga, al-abu. Apa al-abu? Ayah, ya, ayah mendapatkan bagian. Bagiannya berapa ayah? 1/6 jika ada anak, ya, 1/6 itu jika ada anak. Nah, asobah jika tidak ada anak, dia mendapatkan seluruh sisa bagian kalau tidak ada anak. 1/6 plus sisa jika ada anak perempuan saja, ya. 1/6 ditambah sisa jika ada anak perempuan. Karena apa? Al-abunya ayah ini sangat kuat. Ini jarang terhalang, ya. Sangat kuat posisinya, jarang terhalang, ya. Kemudian yang keempat, al-jaddu. Siapa itu jaddu? Kakek. Nah, kakek, ayah dari ayah. Ayah dari ayah itu jaddu, ya. Kedudukannya bagaimana? Menggantikan ayah bila ayah tidak ada,
ya, menggantikan kedudukan ya ayah bila ayah tidak ada. Bagiannya berapa? Seperti ayah, seperti abu tadi, dengan rincian ya. Kalau ada ayah berarti terhalang oleh ayah ya. Kemudian yang kelima adalah zauj. Zauj siapa itu? Suami. Zauj itu suami. Walakum nisfun ma taraka azwajakum. Dalilnya, maka suami bagiannya berapa? Setengah. Ya, suami itu mendapatkan setengah jika istri tidak punya anak. Mendapatkan setengah suami itu jika istri tidak punya anak. Mendapatkan seperempat suami itu jika istri punya anak, ya, karena ada punya anak nanti akan dapat bagian. Ya. Yang keenam, al-akhu syakik. Al-akhu syakik, saudara kandung. Nah, saudara kandung. Kedudukannya apa? Asobah, sohibul farad, ya, faraid. Bagiannya berapa? Setengah, ya, satu orang. Ya. Kalau 2/3, 2 atau lebih, ya. Ini. Kemudian yang ketujuh, al-akhu lil abi. Al-akhu lil abi, saudara seayah. Ya, saudara seayah. Bagiannya berapa? Sama seperti saudara kandung, ya. Sama seperti saudara kandung. Nah, kalau tidak mendapatkan, kalau terhalang oleh siapa? Saudara kandung, ayah atau anak laki-laki, ya. Kemudian al-akhu lil ummi, saudara seibu. Bagiannya berapa? Satu orang mendapatkan 1/6. Ya, kalau 2 saudara kandung mendapatkan 1/3. Ya. Kalau tidak mendapatkan atau terhalang karena ada anak, kalau ada ayah, ya, tidak pernah terjadi asobah. Yang kesembilan, ibnul akh. Ya, ibnul akhi atau keponakan laki-laki, ya, keponakan laki-laki. Kedudukannya apa? Dia adalah asobah, terhalang oleh ayah, anak laki-laki atau saudara laki-laki. Kalau ada, ya, dia tidak mendapatkan. Yang terakhir yaitu al-ummu, al-um, paman. Paman itu siapa? Saudaranya ayah, saudara ayah, paman. Kedudukannya apa? Asobah, karena terhalang ayah, anak laki-laki, saudara kandung. Kalau tidak ada, dia mendapatkan, ya. Kalau masih ada ayah, anak laki-laki, saudara kandung, dia tidak mendapatkan. Ya, posisinya adalah asobah. Nah, kemudian ada kasus contoh, ya, seorang wanita wafat meninggalkan suami, ya, meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ayah dan meninggalkan seorang ibu. Jadi ayah ibunya masih dan suami, dan dia punya satu anak perempuan. Nah, dia meninggalkan hartanya berjumlah 120 juta. Contoh, ya, 120 juta. Nah, kita bagi, ya, sesuai dengan ilmu faraid. Nah, suami mendapatkan berapa? Karena ada wanita wafat, kemudian dia meninggalkan warisan berjumlah 120 juta. Ada suami, ada ayah ibunya, dan satu anak perempuan. Suami mendapatkan 1/4, ya, 1/4. Berarti berapa 1/4-nya dari 120 juta? 30 juta. Ya, suami mendapatkan 30 juta. Ibu mendapatkan 1/6, ibu kandung. Ya, berapa 1/6-nya dari 120 juta?
20 juta. Sedangkan ayah juga mendapatkan 1/6 dari plus sisa. Ya, plus sisa. Berapa? Ya, berapa? 40 juta. Sedangkan satu anak perempuan mendapatkan setengahnya. Yaitu berapa? 60 juta. Setengah dari 120 juta kan 60 juta anak perempuan, ya. Jadi totalnya berapa? Tadi suami 30 juta, ibu 20 juta, ayah mendapatkan 40 juta, anak perempuan mendapatkan 60 juta. Totalnya berapa? 120 juta, ya. Itu contoh kasus pembagian sesuai dengan ilmu faraid. Kenapa? Kata ulama, siapa yang paling dekat nasabnya, dialah yang paling didahulukan. Ya, kata ulama, siapa yang paling dekat nasabnya, dialah yang paling didahulukan. Ya. Jadi inilah bagaimana pembahasan tentang al-mufaraid. Kemudian kita membahas tentang asobah tadi ya, al-asobah. Al-asobah. Ya. Apa asobah itu? Al-asobah man yarisu bi ghairi takdir. Definisinya asobah itu adalah man yarisu bi ghairi takdir. Jadi asobah itu adalah orang yang mewarisi tanpa ketentuan bagian pasti. Itu adalah asobah, ya. Al-asobatu man yarisu bi ghairi takdir. Asobah itu adalah orang yang mewarisi tanpa ketentuan bagian yang pasti. Ya. Jadi secara utuhnya itu. Jadi adalah ahli waris yang mewarisi tanpa bagian tertentu atau mengambil sisa, namanya asobah. Kaidahnya apa? Ya'khudhu ma baqiya fa illam yabqa syai'un syaqata. Ya, asobah itu adalah mengambil sisa harta. Jika tidak tersisa, maka dia gugur. Ya, kalau nggak ada sisa, maka dia gugur. Nah, pembagian asobah ada 3 macam. Al-asobatu imma binafsihi au bi ghairihi au ma'a ghairihi. Ada 3. Ya, asobah binafsihi. Yang pertama apa? Asobah karena dirinya sendiri. Semuanya laki-laki, ya. Karena dirinya sendiri. Ya, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, dan paman, ya. Semuanya laki-laki, ya. Al-aqrabu fa-aqrab. Yang paling dekat nasabnya itu didahulukan. Itu adalah rumusnya begitu, ya. Fal aqrabu lil aqrab. Yang paling dekat nasabnya itu yang didahulukan. Contoh, ya, meninggalkan anak laki-laki saudara kandung, ya. Saudaranya itu gugur karena ada anak laki-laki, ya. Kemudian yang kedua, asobah bil ghairi. Asobatun bi ghairi. Ya. Pengertiannya apa? Perempuan menjadi asobah karena ditemani laki-laki setingkat. Ya, perempuan menjadi asobah karena ditemani laki-laki setingkat. Yang termasuk siapa? Anak perempuan, ya, plus anak laki-laki. Cucu perempuan plus cucu laki-laki. Saudara kandung ditambah saudari kandung ditambah saudara kandung, maksudnya gitu ya. Saudari seayah ditambah saudara seayah, ya. Lidzakari mislu khadil unsayain. Ya. Contohnya dia meninggalkan satu anak laki-laki atau satu anak perempuan, ya. Hartanya misalnya 90 juta, ya.
total bagiannya berapa? 3, ya. Anak laki-laki kan mendapatkan 2 bagian 60 juta. Anak perempuan mendapatkan 1 bagian 30 juta. Totalnya 90 juta, ya. Yang ketiga, asobah ma'a ghairi. Asobah ma'a ghairi. Perempuan menjadi asobah karena bersama perempuan yang lain, ya, termasuk saudara kandung itu bersama anak perempuan, ya. Saudara seayah bersama anak perempuan. Ya, karena apa? Al-ukhtu ma'al bintu asobah. Ya, ma'a bintu asobah. Kemudian urutan kekuatan asobah ini sangat penting. Urutan kekuatan asobah. Al aslu thummal furu'u thummal khawashi. Urutannya yang pertama furu', keturunan, anak, cucu, ya. Yang kedua usul, orang tua, ayah, kakek. Yang ketiga adalah hawasi. Hawasi itu adalah samping, saudara pamannya, ya, saudara pamannya yang lebih dekat menghalangi yang jauh, ya, yang didahulukan nasabnya yang paling dekat dulu. Ya. Kemudian ada yang bertanya, apakah anak angkat itu mendapatkan warisan? Ya, apakah anak angkat mendapat warisan? Jawabannya A, mendapatkan, B, tidak, C, tidak tahu, D, masa bodoh. Mana yang betul? Hah? Tidak mendapatkan, betul? Ya, tidak, karena anak angkat bukan ahli waris dalam Islam. Namanya anak angkat, anak terus angkat. Ya, hadiahnya ya enggak cukup nanti ya. Udzuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Al-Ahzab. Itu dalilnya. Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Udzuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Jadi nasab itu tidak berubah karena adopsi. Ya, nasab itu tidak berubah karena apa? Adopsi. Nah, anak angkat kan termasuk apa? Adopsi. Nah, pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana agar anak angkat tetap mendapat? Siapa yang bisa jawab? Nah, ini ya. Ini satu. Lalu bagaimana anak angkat ini karena sudah tahu akan dapat warisan, sudah tahu ini, tapi saya anak angkat, sudah divonis tidak akan mendapat. Nah, bagaimana ya agar anak angkat tetap mendapat? Ayo. Hah? Alasannya apa? Enggak jelas apa, Pak? Hah? Apa? Sebelum meninggal, minta dulu. Salah. Apa, Pak? Nah, wasiat betul. Ya, wasiat betul. Ya, masih ada. Masih ada yang ini masih ada. Dompetnya belum dikeluarkan. Jadi melalui wasiat, ya, maksimal wasiat itu sepertiga harta, ya, sepertiga harta. Yang kedua, selain wasiat apa? Ayo. Orang ngacung gagal, ngarang ngacung dulu. Sebetulnya betul, hadiah atau hibah. Ya, atau hibah. Yang penting tepat adalah hibah, ya. Jadi ingat, anak angkat itu tidak boleh dimasukkan anak angkat sebagai ahli waris, ya, nggak boleh, ya, mengurangi hak ahli waris asli. Kaidahnya apa? La wasiatan li waris, tidak ada wasiat bagi ya ahli waris. Kalau ahli waris tidak ada wasiat, khusus wasiat itu bagi anak angkat, ya. Nah, ini anak yang kita rawat sejak kecil bersama kita, sudah saya anggap anak saya, walaupun bukan anak saya, anak angkat. Nah, saya sebelum meninggal, saya wasiatkan harta saya untuk anak ini. Nah, boleh itu mendapat wasiat. Atau hadiah,
saya ada ini kasih hadiah dapat 5 juta misalnya, ya enggak masalah ya. Ini yang pertanyaan yang selanjutnya, apakah orang tua sambung mendapat warisan? Ngacung, apakah orang tua sambung mendapatkan warisan? Hah? Tidak, saya salah ya. Tidak jawabannya. Karena apa? Tidak ada hubungan nasab, ya. Tidak ada hubungan pernikahan langsung, ya. Orang tua sambung, ya. Ya. Dan bukan ahli waris. Nah, solusinya apa? Tadi wasiat dan hibah. Wasiat dan hibah semasa hidup. Nah, kalau ibu sambung adalah istri ayah, maka ia mewarisi ayah. Kalau ibu sambung adalah istri ayah, maka ia mewarisi ayah, tetapi tidak mewarisi anak tiri, ya, dan sebaliknya. Ya. Kemudian bagaimana pengelolaan harta suami istri dalam Islam? Dipisah atau harta bersama? Prinsipnya apa dalam Islam itu? Harta suami dan istri itu terpisah, ya. Harta suami dan istri itu terpisah. Dalilnya apa? Nanti bisa dibuka surat An-Nisa ayat 32. Ya, jadi harus dibedakan biar nanti tidak ada perselisihan. Ar-rijalu nasibun mimma ikhtasabu wal nisa'i nasibun mimma ikhtasabain, ya. Apa yang dihasilkan suami milik suami, apa yang dihasilkan istri milik istri, ya. Nah, lalu bagaimana dengan istilah harta bersama? Nah, ada muncul pertanyaan, harta bersama. Nah, itu istilah hukum negara atau hukum adat, bukan konsep asli faraid, ilmu faraid, ya. Itu adalah hukum negara atau adat saja. Boleh jadi harta bersama itu jika apa? Disepakati bersama, ya. Ya, wahai istriku, karena kamu sudah menjadi istriku, kita adalah ini harta kita milik bersama. Kalau terjadi kesepakatan begitu, ya, dicampur secara sadar. Nah, dicampur karena saking banyaknya harta, sadar dia tahu kalau itu sudah tercampur, ya, menjadi kesepakatan hartanya bersama. Kemudian yang ketiga, diniatkan syirkah. Apa syirkah? Kerja sama, ya kan, kerja sama. Mi apa bi? Karena ini harta, karena saya sudah pusing atau sudah tidak bisa memilah-milih, maka kita kesepakati syirkah, kerja sama, ya kan? Karena kita ngupeni anak-anak kita biar sampai kuliah, biar mandiri, maka kita syirkah. Nah, itu kalau ada 3 kesepakatan, ya, disepakati bersama, dicampur secara sadar dan syirkah. Nah, tapi saat waris harus dipisahkan dulu. Nah, ya, tetapi kalau waris harus dipisahkan dulu, mana harta suami dan mana harta istri, ya. Kapan harta diwariskan? Ya, jika salah satu meninggal. Apakah menunggu kedua-duanya meninggal? Tidak, ya. Tidak. Prinsipnya apa? Prinsipnya setiap kematian langsung ada warisan, ya. Al-mirasu yasbutu bil maut. Itu kaidahnya begitu. Ya. Ada kasus suami meninggal lebih dulu, maka istri mendapatkan warisan. Maka bagian istri berapa? 1/4 jika tidak ada anak, 1/8 jika ada anak, ya. Nah, setelah dibagi harta istri adalah milik penuh istri. Ya, jika istri wafat kemudian dibagi ke ahli waris istri. Ya. Ada yang bertanya mungkin?
Ya. Ada yang bertanya lagi, apakah anak tiri mendapatkan warisan? Apakah anak tiri mendapat warisan? Ngacung. A. Mendapat. B. Tidak. Hah? Tidak, salah. Tidak. Anak tiri itu bukan ahli waris. Karena apa? Tidak ada hubungan nasab. Ya, tidak ada hubungan pernikahan langsung. Ya. Contoh, istri membawa anak dari suami lama, ya suami lama. Lalu menikah dengan suami baru. Anak tersebut tidak mewarisi ayah tiri, ya. Ya, maka solusi syar'inya apa? Ada yang bisa jawab? Solusi syar'inya apa? Apa? Hah? Hibah. Terus ada lagi apa? Ya kok podo ya enggak apa-apanya. Oh, jawabannya ya kok penak banget ya contohnya tadi. Apakah menantu ipar mendapat warisan? Hah? Tidak. Ya, kenapa alasannya? Bukan nasab, bukan pasangan langsung. Tidak ada hak waris. Ya, karena ada kesalahan umum. Karena sudah mengabdi lama, misalnya gitu ya, akhirnya dapat warisan, itu kesalahan. Padahal tidak ada, ya. Pengabdian itu bukan nasab, ya. Apakah anak yang durhaka gugur hak warisnya? Ya, tidak gugur, ya. Selama anak itu muslim, ya, hubungan nasabnya tetap sah. Tidak membunuh pewaris, ya, tidak membunuh pewaris. Kaidahnya apa? Al-mirasu hakun syara'in la yaskutu bil uquq, ya. Jadi durhaka itu bentuk dosa. Memang durhaka itu dosa, tapi hak waris tetap ada, tidak menghapus waris, ya. Tapi kedurhakaannya dia mendapatkan dosa, tapi hak waris tetap ditunaikan, ya. Gugur waris itu hanya jika satu, membunuh pewaris, ini gugur, ya, membunuh pewaris. Yang kedua apa? Beda agama, ya. Yang ketiga, status budak. Nah, dulu, sekarang tidak ada budak, ya. Dulu memang gugur waris itu. Apakah anak luar nikah mendapat warisan? Hah? Ya, anak hanya bernasab kepada ibu, ya. Apakah orang yang beda agama bisa saling mewarisi? Tidak bisa, ya. La yarisul muslim al kafir wal kafir lil muslim, itu dalilnya. Muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi. Nah, solusinya apa tadi? Hibah dan wasiatnya. Bagaimana jika harta waris sudah terlanjur dibagi salah? Ya, ilmunya baru ngaji, baru ini, padahal sudah dibagi sudah pekan yang lalu. Bagaimana solusinya? Hukumnya gimana? Wajib dikoreksi. Ya, wajib dikoreksi. Lah kalau ya itu, lah kalau sudah entek Ustaz, wah itu dikembalikan sesuai faraid dulu, ya itu dikembalikan. Kalau pengen hartanya barokah ya harus konsumsinya dikembalikan, ya. Jika sudah habis dipakai wajib ganti sesuai dengan bagian tadi, ya. Kaidahnya apa? Ma baniya alal batil fahuwal batil. Apakah hutang pewaris wajib dibayar? Wajib didahulukan. Yang tadi ya sudah ditunjukkan. Ya, jadi sebelum dibagi warisan itu satu diselesaikan untuk pengurusan jenazah, pelunasan. Yang ketiga, oh iya wasiat, betul. Hadiahnya habis tadi Mas Amal ya. Habis. Ya.
Kenapa? Karena ruh seorang mukmin itu tergantung hutangnya. Semoga antum-antum ini terbebas dari hutang ya Allah. Ya Allah. Yang punya hutang nggak usah amnya keras-keras, nanti takut ketahuan. Jadi semoga kita punya utang dimudahkan untuk melunasinya. Amin. Jadi nggak usah dipikir, yang penting ya. Jadi warisan itu haram dibagi sebelum hutang lunas. Ya. Apakah boleh membagi warisan secara musyawarah saja? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh jika mengubah bagian ilmu faraid. Kemudian yang kedua ada paksaan. Ada yang ketiga, ada yang dirugikan. Pasti kalau tidak punya ilmu faraid pasti ada yang dizolimi, ada yang dirugikan, ya. Tidak boleh. Boleh jika, boleh itu jika musyawarah, boleh bagian faraid sudah ditentukan. Nah, bagian faraid sudah ditentukan. Semua rela, ridho, antarodin. Seperti kaidah ya, antarodin. Semuanya ridho setelah tahu haknya tadi. Ya. Kaidahnya apa? As-sholaha jaiz ba'da ma'rifatul haq. Ya, sama-sama ridho, bagian faraid sudah ditentukan dan semua rela setelah tahu haknya. Apakah boleh warisan dibagi sebelum meninggal? Itu bukan warisan, itu adalah hibah, ya. Hibah bukan warisan, belum meninggal. Ya segera dibunuh, enggak boleh itu ya. Iya. Nah, hukum hibahnya gimana? Ya sah. Hukum hibahnya sah. Dianjurkan ya adil. Tidak boleh merugikan ahli waris yang lain. Ya, itu boleh. Kalau kita ini kadang-kadang bapak kita atau ibu kita itu biar tidak terjadi kisruh dan menjaga silaturahmi. Mumpung saya masih hidup, saya akan membagi. Nah, warisan mana tadi? Membagi apa? Harta saya. Nah, itu hibah namanya. Nah, saya bangunkan rumah di Magetan, ya. Yang satu di Mauspati, yang satu di Karangpandan, yang satu di Tangmangu. Nah, sudah selesai. Harta saya sudah habis. Ya, saya pasrahkan diri kepada Allah. Sudah itu. Ya, itu tidak masalah, ya. Wis penak itu. Ngrungokne penak. Lah kok terus sing dibagi apa? Sing ngrungokne iki lho, masih angker arep angker enak lho. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semuanya diberikan jalan keluar untuk setiap menemukan keadilan seadil-adilnya, dan yang paling penting adalah menjaga silaturahim. Rahim itu rahim. Ya, nasab itu harus dijaga. Jangan gara-gara harta warisan menjadi terputus setelah silaturahim tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.